Iya. Pantang anti. Pantang anti. Pansos, Padang Anti Sosial. Afi Ceng, habis banget. Oke guys, kali ini kita mau apa? Lupa. Kita hari ini mau bahas Oh iya, kita kali ini mau ngebahas tentang perucingan. Nah, kali ini kita mau ngebahas perucingan itu lebih kepada kayak apa sih Tenda? kita mau mengenal kenapa sih mereka suka sama kucing. Ya, Kadang betul. kan banyak nih di kalangan masyarakat yang pro dan kontra sama kucing. Betul kita mau sekali. bahas. Nah, ngebahas apa sih benefit dari kucing tuh, terus apa sih yang bikin orang tuh kayak Sayang banget sama kucing gitu, mau terus banget, terus apa sih dampaknya kepada sosial ya? Oke, sebelum kita masuk, aku perkenalin dulu nih. Ini adalah Teh Indah. Halo semuanya, salam kenal. Oke, ini adalah tim kontra ya. Iya. Tim kontra, tapi sebenarnya kita berdua tim tidak menyukai kontra. kucing. Nggak jadi kucing ya kan? Aku kurang menyukai. Ya, ini adalah Uni Rani. Aku bilang Rani aja kali ya. Rani. Sudah. Ini juga adalah Iqbal. Beserta Halo. kucing-kucingnya. Ini kenalin dulu dong nama kucingnya siapa Ya, aja. coba kucingnya kenalin dulu. Siapa namanya? Ini Ini ada Marco. 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 Allah Akbar. Satu lagi. Oke. Mochi. Ini Mochi. Cimoy katanya, Mama. Cimoy ya. Dan aku Farabi. Ya udahlah ya udah lama. Udah tahu lah ya. Oke. Jadi gini nih, aku mau nanya nih buat Iqbal sama Uni Rani. Kapan sih awal suka sama kucing itu? Bal dulu. Aduh, kalau suka sama kucing ya kak, dari kecil udah Kayaknya suka sama kucing kucingnya- sih, Pi. Oh, dari kapan? Maksudnya dari kapan? Dari umur 5 tahun, 10 tahun gitu? Dari pertama lihat kucing juga udah suka kucing. Pertama kali lihat kucing, suka kucing. Berarti waktu Gimana? bayi, lihat kucing. Meow. Maksudnya nggak tahu kapan, cuman dari kecil tuh udah suka sama kucing gitu. Dan udah kebetulan udah pengen melihara, nggak dikasih izin sama orang tua. Oh gitu. gitu. Kebetulan baru tahun ini baru gue kasih. Oh gitu. Happy banget nggak? Iya. Happy banget ya. Kalau Uni Rani dari kapan nih? Cuma sebenarnya takut sama kucing dulu basicnya, punya sejarahnya takut sama kucing. Sampai kalau main ke rumah teman-teman, ke rumah siapa terus ada kucing tuh nggak akan berani nyentuh gitu, apalagi kalau misalnya kucing-kucing jalanan kayak gitu. Terus tiba-tiba sering main Instagram kan, terus banyak Lanjut. muncul kucing-kucing lucu tuh tiba-tiba memunculkan keinginan pengen punya kucing kayaknya deh. Oh gitu. Terus akhirnya ngadop salah satu kucing, Hah? namanya Muna, tapi Muna nggak lagi di sini. Oh, Unanya di rumahnya dia. Tuh nggak tahu ngapain ngejelasin. Oke. Terus pas udah sebenarnya punya Una, udah deh jadi makin cinta sama Oh, kucing. makin cinta. Cinta. Tapi BTW mau nanya nih, kenapa sih kok suka sama kucing? Iya. Padahal kan kucing itu ya kalau di mata orang yang kontra mungkin karena bulunya yang bisa bikin asma ya Iya kan sih betul. katanya. Rabies nggak sih? Belum lagi kalau misalkan dianya ada kutu atau ada buang air besarnya di mana-mana. Nah, mungkin nih dari yang pro itu bisa ngejelasin Iya. kenapa mereka bisa suka sama Kenapa? kucing gitu kan. Kalau misalnya itu mah sebenarnya nggak bisa dijelasin secara manusiawi ya. Soalnya kalau misalnya setiap orang kayak misalnya kucingnya suka pup, bulunya kemana-mana, kutunya. Tapi kalau misalnya dia dari awal udah punya keinginan pengen melihara, dan tuh dari awal udah tahu konsekuensinya itu harus terima segalanya gitu. Kayak dari pupnya jelas. Kalau misalnya kalau buat orang awam yang pertama kali punya kucing pasti ngerasanya kayak punya bayi pertama kali. Oh, bayi. Benar. Soalnya ngurusin dibangunin tengah malam buat makan, ngebersihin dia kalau misalnya dia pup di mana aja, belum kalau misalnya dia tiba-tiba muntah nggak mau makan, itu sih khawatirnya sampai kayak ke anak lagi gitu loh. Oh, berarti kayak nyusuin gitu. Nyusuin. Iya. Berarti emang mereka tuh mencintai dengan Mencintai. Ibaratnya tuh anak dulu, jadi ibaratnya udah kayak keluarga sendiri aja gitu. Oh, gitu. Mungkin sama kayak kita punya barang kesayangan kali ya. Jadi Iya. dari awal. Lebih dari itu. Oh, lebih dari itu. Cuma gini, mau nanya deh. Kan suka sama kucing ya, udah terima apa adanya. Tapi emang kucing ngasih benefit apa sih? Iya. Ibaratnya udah nyusahin, capek-capek udah kayak Belum baik. lagi kalau perawatannya Iya betul sampai banget. berjuta-juta, Gimana? banyak banget. Gimana? Kalau ngomongin benefit,
Benefit itu kan melihara kucing gitu. Kucing kan emang titipan Nabi gitu, peliharaan Nabi lah gitu. Oh ya, oke. Ya iya emang benefitnya nggak ada sekarang, tapi kan benefitnya bisa di akhirat nanti. Ibaratnya kita nabung gitu. Oh, nabung. Kucing ini bisa jadi saksi kita buat di akhirat. Oh, amal jariah gitu ya. Oh ya, oke. Udah gitu. Ditambahin kalau benefit sebenarnya udah kita kerasa sih kalau misalnya orang yang udah ngelihara kucing sejak lama. Banyak kok hal-hal positif kayak misalnya kita lagi dari luar, ini cuma dimengerti sama orang-orang yang sayang kucing ya. Kalau misalnya kita habis capek nih di luar pas sampai rumah, kalau misalnya buat orang yang single ya, nggak punya anak atau nggak punya maksudnya nggak tinggal sama keluarga atau bahkan tinggal sama keluarga tapi maksudnya nggak punya relationship yang emang bener-bener kuat sama keluarganya, terus dia punya kucing di rumah, pas dia capek-capek di luar nih terus buka pintu lihat kucingnya tuh kayak ngurangin rasa capek nggak sih? Iya benar. Iya, terus kayak ngehiburnya. Terus boleh terus kan mama aku pernah ya mau marah gitu, manggil dek Iqbal gitu sampai naik ke atas, terus ngelihat main sama mama aku udah nggak jadi marah. Jadi mamahnya Jadi- mau jadi- marah, jadi- dia gak jadi gara-gara Iya. ngeliat dia Marah. main sama kucing. Jadi sama si Marco. menghilang emosi gitu, yang rasanya stres jadi enggak, jadi buat menghilangin stres gitu. Pasti. Jadi sebagai mood buster juga Ya, kucing mungkin ya. tuh, ya kan Ya, poinnya. cuman emang aku pernah dengar dari bahasa psikologi ya. Bahasa psikologi Kak Vidya. Ya, kalau misalnya kakak pernah ngomong kayak maksudnya kucing itu sebagai alat terapi katanya. Buat alat terapi ketenangan ketika lagi stres atau gimana. Jadi kayak dapat itu kayak sebuah objek yang bisa kita gitu kan ya. Karena kalau lihat muka kucing kayak yang gitu kan. Ya gimana sih ya mukanya yang imut-imut kayak gitu kan. Iya, Jadi kayak imut-imut langsung pengen. bilang kayak gitu kan. Iya sih. Cuma aku mau nanya nih, emang faktor apa sih atau enggak dampak nih setelah melihara kucing tuh ngaruh ke karakter nggak sih diri sendiri? Iya. Misalnya Jadi pembawaannya. pembawaannya mungkin. gimana sih, lebih gimana gitu? Kalau misalnya nilai dari sendiri sih, kalau kata aku mah nggak bisa secara objektif sih. Maksudnya aku nggak bisa ngerasa, aku jadi lebih baik nih setelah melihara kucing. Aku sih nggak pernah ngerasa seperti itu. Cuman lebih memunculkan rasa kemanusiaan atau kehewanan. Ibaratnya Iya, ya bener. stres hilang lah gitu. Paling. Oh gitu. Cuman aku pernah denger nih ya, katanya kalau orang melihara kucing tuh lebih sensitif orangnya. Sensitif, ngayomin, terus kayak ngertiin orang, terus kayak yang penyayang. Kerasa nggak kayak gitu? Coba pernah denger kayak gitu? Kalau itu mah kalau menurut aku cuma bisa dinilai sama orang sih. Iya, itu Kalau dari kita penilaian secara- orang lain sih itu mah. Kalau misalnya kita ngerasa kayaknya aku jadi lebih sayang ya sama keluarga aku, enggak. Ya gitu konsepnya gitu. Maksudnya kita kan dari awal maksudnya dari awal emang udah maksudnya emang ya kalau misalnya dari awal pasti setiap orang punya rasa sayang sendiri, punya rasa simpati sendiri gitu, walaupun banyak yang toksik juga. Karena yang toksik itu apa? Yang toksik itu apa? Banyak yang Toksiknya. Oh banyak ya? Oke. Terus malah aku sih ngedengar dari beberapa teman-teman aku yang melihara kucingnya, dia punya keluarga yang bener-bener maksudnya bukan tipe keluarga yang bener-bener kalau kata orang Sunda tuh bring ka dia bring ka itu. Jadi tipikal keluarga yang udah pas di rumah dia masing-masing. Tapi semenjak ada kucing, entah kenapa tiba-tiba ada momen tiba-tiba mereka pada ngumpul di ruang tengah cuma buat ngeliatin tingkah laku kucingnya nggak jelas itu. jelas gitu, tapi aku ngaktifin sebuah momen, ngaktifin sebuah pembicaraan yang mana keluarga tuh jadi lebih hangat kalau menurut aku sih. Soalnya dari sepengalaman teman-teman aku kayak gitu. Maksudnya kayak kucing kayak misalnya walaupun sebenarnya pas aku melihara nggak terlalu sama kayak Iqbal juga kan pertamanya nggak pernah diizinin sampai akhirnya tuh kita tuh ngolo-ngolo kata Sunda orang kata apa namanya bahasa ini Merayu. akhirnya dari pertamanya tuh yang nggak boleh akhirnya tiba-tiba kita dibolehin izinin terus dengan banyak persyaratan bla 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 kayak mereka nggak mau ngurus inilah, mereka nggak mau inilah, mereka nggak ada inilah, pokoknya ada persyaratan tapi aku iyahin semuanya. Akhirnya aku bawa kucing ke rumah. Pertamanya pas kucingnya masih kecil itu nggak pernah sekalipun keluar dari kamar aku karena banyak persyaratan itu kan, mereka nggak mau sampai ada dia pipis di mana, sampai dia ada pup di mana, sampai bulu dia di mana-mana. Sampai akhirnya tiba-tiba dia keluar nggak secara sengaja terus akhirnya kenal sama semua keluarga aku. Dan ketika dia sakit, ketika dia hilang yang khawatir satu rumah. Bukan cuma aku doang. Pengen Jadi banget gitu berproses nggak sih? cintanya. Jadi main attention gak sih kayak gitu kayak Meo aku sakit langsung wah heboh. Iya ya. Kehilangan Gue anak. pengen kayak gitu. Nah, kalau misalnya lu sakit, es terus. Tinggal dimarahin. Iya boleh banget. Pedulinya tuh bukan sama kita lagi, pedulinya sama kucing. Iya benar. Coba kalau Taida sakit, ma aku sakit, bodo amat kamu alasan aja. Terus siapa main-main aja
Harusnya kau jangan kemarin aku kucing sakit langsung dibawa ke dokter gitu. Iya ya, enak jadi kucing, gue jadi kucing deh. Coba anaknya kalau sakit pakai obat warung. Ditolongin boleh tolongin gitu. Kadang kan ada ya kayak kucing mau pergi dikasih susu. Coba kita boro-boro dikasih susu gitu. Kadang makan sarapan aja lupa. Oke. Berarti intinya kalau masalah kayak jadi penyayang atau gimana tuh relatif lah ya. Cuma ngerasa nggak sih kayak gitu? Nggak ngerasa juga sama sekali. Bang. Ngerasa itu mah penilaian orang lain sih. Tapi kalau misal lebih ke dulu sih waktu sebelum aku terlalu bener-bener jadi suka banget sama kucing ya. Kalau ngelihat kucing jalan tuh cuman kayak lewat, kasihan ya gitu. Cuma gitu doang gitu kayak cuman kasihan tapi kasihan cuman aku malah lalu aja gitu. Tapi kalau misalnya sebanyak punya kenal maksudnya punya Una di rumah aku, ketika emang lagi di jalan terus tiba-tiba ada kucing yang emang bener-bener kayak luka atau ya keingetan. lebih kayak Iya. gimana kalau Una yang dalam keadaannya tiba-tiba bisa jadi lebih kayak jadi berhenti, jadi tiba-tiba ngambil makanan Una buat dibawa keluar gitu. Atau sengaja di jok motor aku itu kalau dibuka sengaja banget ada makanan kucing di situ. Jadi kalau aku lagi nongkrong, kalau aku lagi jalan terus tiba-tiba ada kucing yang nyamperin, kalau kita lagi makan pedas jeletot apa kan bisa dikasih kan. Iya benar. Akhirnya aku buka jok kasih makan mereka itu. Oh, berarti empatinya meningkat lah. Empatinya jadi Iya. semakin tinggi. Gila. Keren banget nih. Cuma aku mau nanya nih, perawatannya nih buat kucing mahal gak sih? Mahal kayaknya Bi. Mahal gak sih? Kalau tahu caranya Kalau enggak buat sih? kalau buat perawatan mah ya gimana ya? Iya. Mahal. Bukan mahal. Relatif. Gimana kitanya sih? Kalau Oh. misalnya nggak mahal. Gimana kitanya? Kalau misalnya ini kan makhluk kucing kampung. Kalau nggak dirawat kan dia pasti jelek tuh. Iya betul, jelek banget sih jujur. Jelek banget. Gila, Kalau gila. nggak dirawat pasti jelek. Iya namanya kucing semi. Ibaratnya tuh dari kemauan sendiri lah, dari kita mandiin segala macam gitu. Benar. Kasih makan. Iya, nih kucing kampung ini kayak gini bentuknya guys. Oh my Bagus God, banget. guys. Oh, Akbar. Cuman kira-kira nih per bulannya berapa ratus ribu atau juta gitu keluarnya perawatan dong? Iya, kalau buat makan doang sih ya paling sebulan nggak nyampe lah 300 mah buat makan doang ya. Makan doang. Ini Itu untuk satu kucing atau Oke, berapa? berdua sama kucing. Ah. 2 kucing. Tapi Unirani perawatannya berapa? Kalau Kira-kira? perawatan Per bulan. maksudnya kan kalau misalnya tipikal yang awam kan mereka nggak tahu cara misalnya kayak mandiin kan sebenarnya nggak asal mandi tiba-tiba ceburin ke kolam kan. Sebenarnya ada tekniknya juga, terus ada juga kayak misalnya referensi sampo atau sabun yang harus dipakai gitu. Belum lagi untuk dari tipe-tipe jenis kucing juga beda-beda. Jadi nggak menutup kemungkinan ada aja mungkin beberapa keluarga kucing atau keluarga yang memelihara kucing atau orang yang memelihara kucing yang maksudnya dia bisa ngeluarin berjuta-juta untuk perawatan kucingnya. Berjuta-juta untuk mengeluarkan perawatan untuk kucingnya. Ada aja gitu keluarga maksudnya orang-orang yang punya kucing yang maksudnya dia nggak maksudnya dia ridho aja gitu ngeluarin uang berjuta-juta karena ngerasa ya nggak rugi gitu. Itu juga iya. aku ngelakuin itu buat sesuatu yang aku sayang Iya, gitu. sih. Tapi kan kalau misalnya dengan aku yang maksudnya dengan yang pendapatan aku yang maksudnya nggak berlebih cukup buat aku makan ya maksudnya aku juga coba bisa menyisihkan beberapa untuk kucing aku kayak Menyesuaikan makannya ya? betul menyesuaikan kayak misalnya untuk dari ya lebih sering sharing sama orang yang udah sering punya kucing sih. Jadi kayak oke. gimana sih cara mandiin kucing atau kita lihat di YouTube cara ngebersihin telinganya sendiri gimana, cara motong kukunya sendiri kayak gimana. Jadi kita nggak perlu ke pet Gak shop. usah kesal loh. Betul. Soalnya kalau ke pet shop itu kalau orang-orang biasanya yang paling murah itu 45.000, Iya, paling grooming. tinggi 95.000 sekali grooming. Tahu, itu gunting kuku. Enggak sekali grooming, semua grooming. Buset, kuku. Grooming itu kalau Ya, pokoknya dirawat semua. Buset deh, gue udah Dirawat semua. gue berapa ya? Terus ya, Ribet kali. Gue emang sih mahal gitu, tapi bayaran ke kita, bayar feedback ke kitanya juga lebih gitu, Betul. senangnya tuh lebih gitu. Oke guys, kerusakan kameranya sama gembel, mohon maaf ini tadi kamera yang satunya rusak dan Ada gangguan lah. gangguan lah ya. Jadi kita pakai kamera yang Error. kamera HP. Kameranya dijatuhin sama Marco. Betul. Nanti saya yang ganti hari ini. Aku mau nanya nih, aku kan sama Tenda kurang suka dengan kucing. Salah nggak sih kayak gitu? sebenarnya Enggak juga selera. kalau dibilang salah mah ya enggak. Namanya juga setiap kesukaan orang kan nggak bisa dipaksain. Tapi bukan berarti aku sih lebih nggak setujunya kalau kalian ini kalau misalnya kalau benci sih terlalu kasar ya, mungkin kalian nggak
terlalu menyukai kucing. Iya. Tidak tertarik. Kurang suka. Tidak tertarik, tertarik. tidak tertarik. Nah itu kan nggak bisa kita paksakan terhadapnya juga. Tapi aku dari pribadi sendiri lebih nggak setuju ke orang-orang yang suka nyiksa kucing. Yang walaupun dia, oke kalau misalnya kalian nggak suka main gitu, kita juga nggak akan maksain kalian buat suka sama kucing. Tapi nggak usah kayak endang, nggak usah kayak Nyekek, suka ada nyekek. atau melakukan Terus diracunin. ya, atau melakukan hal-hal yang lebih tabu lainnya gitu. Oke nih, pesan buat kita semua nih yang mau buat pecinta kucing, mau yang nggak punya apa, nggak suka kucing apa nih? Kalau buat yang suka kucing ya hargailah yang menyukai kucing. Oke, hargain Jangan sampai misal nih kita kan punya tetangga yang suka sama kucing, sedangkan kita nggak suka sama kucing. Terus kucingnya main gitu ke rumahnya, ditendang segala macam, jangan sampai kayak gitu. Soalnya misalnya jujur ya, kalau misalnya lihat Marco gitu ditendang sama orang kayak ini, kasarnya tuh kesel banget gitu sama orangnya tuh gitu. Oke. Ya pokoknya jangan sampai lah. Yang sedih, yang Jangan. Ya dari Nirani. Kalau misalnya dari aku, buat kalian-kalian yang sekarang berencana nih buat melihara kucing, jangan takut kekurangan budget, jangan takut ada tambahan budget, karena insya Allah kalau misalnya melihara kucing itu rezekinya datang dari mana aja. Karena kita ngurus yang namanya makhluk ciptaan Allah, apalagi kesayangan Nabi. Jadi jangan pernah takut, kalian takut nggak bisa ngebiayain, selagi kalian niat pengen sayang, pengen ngurus, pasti rezekinya datang dari mana aja. Amin. Tuh. Baik, misalnya kan banyak tuh pengen pelihara kucing. Aduh, saya pengen pelihara kucing tapi saya pengennya Persia, Angora gitu. Jangan pilih-pilih pelihara kucing deh. Kalau bisa baiknya tuh yang kucing di jalan lah gitu, kucing yang butuh yang rescue, dipelihara. lebih baik yang kayak gitu. Soalnya kucing kampung kalau benar-benar dirawat gitu bisa jadi kucing yang Gak lebih kalah bagus, sama kucing ras. lebih kalah dari kucing domestik. Gitu dong, mantap banget, luar biasa guys. Mantap Makico. Makin Oke guys, itu pembahasan kita mengenai perkucingan, bagaimana cara kita memeliharanya, menyayanginya, apa lagi ya, menanganinya dan sebagainya. Mencintainya, Iya. penuh dengan kasih sayang, Iya. seperti ke anak sendiri. Oh iya, anak sendiri. Jadi intinya kalau kita melihara kucing harus ikhlas, harus baik, pasti akan ada dampaknya, baik secara diri sendiri maupun ke sosial. Ya. Kayak gitu. Contohnya apa sih? Empati tadi itu. Betul. Dan buat kalian yang gak suka kucing, tetap harus menghargai yang namanya hewan itu karena makhluk ciptaan Tuhan. Betul. Yang kedua, tidak boleh menyiksa. Kalau nggak suka, oke, usir aja secara halus ya. Betul sekali. Oke. Oke, mungkin segitu aja dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap terus dukung channel ini di Avi Cen. Iya. Kalau kalian mau bahas tentang apapun, komen aja ya di bawah. Iya, ngomong Siapa aja. tahu mau minta pendapat, aku pengen dibahas ini dong. Ya, boleh banget. Rekomendasi. Oke, makasih teman-teman. Jangan lupa untuk like and share channel ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ingin memberikan ide, boleh langsung Langsung kolom aja. komentar terkait personal, sosial atau politik. Avi Cen, Avi.